Kau
Yesus. Haleluya. Tepuk tangan kami Tuhan, disorakan kami Tuhan. Kami mau bersorak lagi dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Amin bukan berarti duduk. Haleluya, punya sukacita malam hari ini. Yang punya sukacita lagi boleh kasih tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya percaya setiap tepuk tangan kita malam hari ini iblis totopore. Amin. Dia totopore. Haleluya. Katakan oleh darah anak domba Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang mati bang. Lagi, katakan sekarang. Keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dikurang kita, karena hari lepas raya. Boleh.
terbuka bagimu. Satu kali lagi, rasakan haleluya. Terbuka bagimu. Lagi, satu kali lagi. Rasakan kuasa. Haleluya. Terbuka bagimu. Kuasa Allah turunlah. Haleluya. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Coba Tuhan silahkan duduk kembali di dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami terus menikmati merasakan hadirat Tuhan. Biarkan hadirat-Mu ada terus dalam hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan. Sama setiap hati kami ya Bapa. Sebab satu tujuan kami malam hari ini, kami mau berjumpa dengan penguasa kehidupan kami, yaitu Yesus Raja di atas segala raja. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Raja di atas segala raja. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan mengalir dalam hidup kami. Oh Roh Kudus, pulih. Satu kali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah. Biarlah kuasa Roh Kudus. Yes Tuhan.
sementara mengalir di tempat ini. Mari fokus kepada Tuhan malam hari ini. Tujuan kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Pulihkan kami setiap umat-umat Tuhan. Sekali lagi, dari hatimu katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, bergalirlah di tempat ini. Roh Kudus sedang tercurah di tempat ini, yang memulihkan setiap kehidupan saya dan saudara, mulai dari depan sampai belakang. Pulihkan kami Tuhan. Boleh sambungkan kedua tangan ini. Serta kemasyuran kami naikkan hanya bagi Engkau, Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang masih memungkinkan kami bisa berkumpul bersama, memuji memuliakan Engkau, dan kami percaya lewat pujian penyembahan kami hatimu sudah disenangkan. Disenangkannya hatimu adalah jaminan untuk setiap kami yang datang pasti diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, jalan buntu dibukakan, beban yang berat digantikan dengan kelegaan, bahkan rumah tangga tergoncang dipulihkan oleh Tuhan. Kami tidak izinkan roh yang tidak dari Engkau ada di ruangan ini. Bersama umat-Mu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus semata yang menguasai setiap kami, baik hati, pikiran, bahkan pendengaran kami. Tidak di dalam nama lain. Kami paralaskan mendengar firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Nah, tadi pagi sebelum pemberitaan firman Tuhan, kami vokal group sudah mempersembahkan pujian. Memang ada beberapa di antara kami anggota vokal group yang tidak berkesempatan untuk ikut bersama karena tidak punya waktu berlatih ya dalam kesibukan. Bahkan saya baru baca tadi Bapak Epi Limbunan sendiri memang sejak semalam latihan batuk terus dan flu. Nah, hari ini seberapa kita yang ada, saya mengundang semua tampil ke depan untuk kita akan mempersembahkan pujian. Sebagaimana tadi pagi sudah saya katakan bahwa pujian kami ini berdasar dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa hidup manusia ini hanya seperti rumput ya, yang sebentar ada, sebentar tidak ada. Jadi kalau sampai pada saat malam hari ini kita masih ada, kita
Kita bersyukur, itu artinya Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Tadi pagi saya katakan, kalau Tuhan berikan kita kesempatan hidup, itu artinya torang mau bikin sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah torang bikin. Bisa bilang amin? Karuniamu selalu menyertai hidup ini. Kasih karuniamu selalu menyertai hidup ini. Kasih karuniamu selalu menyertai hidup ini, hidup ini. Sampai lupa mic. Kasih karuniamu
selalu menyertai. 2, 3. Kasih karuniamu selalu menyertai hidup ini. Cuma sekedar tes apakah jemaat di tempat ini pintar menyanyi. Ternyata pintar menyanyi semua. Nyanda pakai latihan bisa. Oke, puji Tuhan. Tadi pagi oleh anugerah Tuhan saya juga berkesempatan membagikan firman Tuhan lewat gembala GBI Efrata Lubuk yang adalah istriku sendiri. Memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Baik, tadi pagi saya sudah katakan bahwa khotbah saya pagi akan saya bawa pada saat malam hari ini juga. Kenapa? Karena dalam rangka kita mengikuti perjamuan kudus, maka materinya saya kira harus sama diterima oleh jemaat Tuhan. Tanpa berlama-lama, kita akan segera membaca dalam Markus 14, 22 sampai 25. Ada 4 buah ayat. Saya minta kita semua bangkit berdiri dan kita akan membacakannya. Markus 14 ayat 22 sampai 25. Baca sambil menyimak untuk kita mengerti. 2, 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberi kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan yang baru saja kita baca secara bersama, di dalamnya menyatakan bahwa Yesus mengadakan perjamuan bersama muridnya sebelum dia ditangkap dalam rangka menjalani karya penyelamatan Allah akan manusia yang memang harus berlangsung lewat pribadi Yesus. Jadi sekali lagi bacaan kita firman Tuhan menceritakan tentang Yesus yang melaksanakan perjamuan kudus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap. Saya kira kita semua sepakat dan kita semua setuju bahwa yang namanya perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang sangat bermakna bagi kita semua. Bilang amin. Untuk siapa saja, saya katakan tadi pagi, perjamuan kudus tidak hanya bermakna bagi kita yang selama ini yang kita tahu. Bahwa selalu dikatakan bahwa ketika tubuh dan darah Yesus menyatu dengan tubuh dan darah kita, ada sesuatu yang pasti terjadi. Ada mujizat. Kenapa? Karena tubuh dan darah Yesus itu suci, kudus adanya. Katakan amin. Tetapi tadi pagi saya katakan bermaknanya perjamuan kudus ternyata itu tidak hanya bagi kita, tapi bagi Yesus itu sendiri, murid-murid juga, dan bagi kita semua yang ada sampai pada saat ini. Puji Tuhan. Nah, itulah sebabnya perjamuan kudus terus dilakukan sejak saat di mana Yesus melaksanakan perjamuan kudus, khususnya pada gereja mula-mula, sampai saat ini di mana gereja Tuhan masih berlangsung. Nah saudara, kalau kita berbicara mengenai perjamuan kudus perihal maknanya, itu tema kita hari ini ya, makna perjamuan kudus. Selain mengingatkan kita akan peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, saudara, sebetulnya perjamuan kudus punya makna secara tersendiri kepada Yesus Kristus. Apa yang saya katakan perjamuan kudus yang Yesus buat punya makna pada dirinya sendiri, yaitu seakan mempersiapkan mental daripada Yesus sebelum pada akhirnya Yesus menjalani penderitaan. Di dalam perjamuan itu roti dipecah-pecahkan, lalu anggur pun diminum mereka. Saudara,
anggur yang dipecah itu melukiskan, menggambarkan tentang apa yang bakal terjadi dengan tubuhnya kelak. Kalau kita sudah bicara penderitaan Yesus, terlalu saya katakan ya, kalau saya mau katakan tidak ada satu terhukum pelaku kejahatan yang secara hukum mereka dihukum dengan cara hukuman mati, tapi mendapat perlakuan seperti yang nyata pada Yesus. Bahkan ketika itu ada dua penjahat lain, kita tahu, bersama dengan Yesus, satu di kanan, satu di kiri, Yesus yang ada di tengah. Kalau kita bicara mengenai dua terhukum, apakah mereka diperlakukan sama dengan ketika Yesus terhukum juga? Saya kira tidak. Walaupun secara realita kedua penjahat itu mereka menerima penghukuman atau hukuman mati itu sebagai akibat ataupun konsekuensi daripada perbuatan jahat mereka. Mereka patut menerima. Sementara Yesus yang adalah sang kebenaran, tidak pernah ada kita temukan dalam Alkitab ada satu perbuatan Yesus yang merugikan, mencelakakan orang lain. Justru yang ada adalah Yesus berbuat baik kepada semua orang. Bilang amin. Tapi perihal penderitaan yang dialami, dengar, saya beritahu lagi, tidak ada satu terhukum ketika itu yang mengalami sebagaimana yang Yesus alami. Jadi perjamuan kudus malam itu mempersiapkan mental daripada Yesus sebelum akhirnya dia masuk pada masa penderitaan. Saya kira perlu sedikit saya jelaskan. Kalau kita bicara mengenai penderitaan Yesus, kita ambil saja dari Getsemani. Di Getsemani tidak ada penderitaan yang diakibatkan oleh benda padat, oleh sesuatu hal yang menyentuh tubuhnya. Lalu akibat daripada sentuhan itu membuat tubuhnya luka, lalu darah mengalir. Di Taman Getsemani tidak terjadi itu. Tapi ada satu hal yang terjadi, yaitu ketika darah mengalir keluar menggantikan keringat. Kalau dalam bacaan kita di Alkitab dikatakan peluhnya seperti darah. Tapi ketika saya ada di Israel dan gaib menceritakan kepada kami bahwa sebetulnya yang keluar bukan keringat, itu adalah darah. Pembuluh darah halus kelenjar keringat Yesus pecah. Tidak ada yang tidak pecah. Maka seluruh pori-pori Yesus menjadi jalan mengalir keluarnya darah Yesus. Jadi ternyata mulai dari Getsemani darah Yesus sudah bercucuran di sana. Walaupun bukan sentuhan benda dalam bentuk apapun yang merobek tubuhnya yang berakibat darah mengalir keluar. Tidak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari Taman Getsemani itu, dia diborgol tangannya di depan, kemudian ditarik, tapi para serdadu yang ada di belakang, dorang mulai tendang pada dia. Dan gaib berkata dia mulai jatuh di sana. Saudara, jalan dari Taman Getsemani menuju ke rumah Kayafas lebih kurang 400-500 meter. Dan itu jalan yang berbatu-batu. Jadi ternyata lututnya berulang kali jatuh. Dan darah pun mengalir dari sobekan yang terjadi di lututnya karena batu-batu tajam. Saudara, begitu tiba di rumah Kayafas, ada satu lubang di situ di ruang tamu. Dan gaib berkata, ini lubang dengan diameter kurang lebih 70 cm, dia berkata. Ada apa dengan lubang ini? Baru dia jelaskan kepada kami. Dari lubang ini Yesus diturunkan ke tanah. Saya berkesimpulan, berarti dari atas dorang soika pada dia. Dorang kasih turun ke bawah. Baru gaib bilang, ada apa di bawah? Mari kita turun. Baru orang turun dengan ruang yang tidak terlalu besar, mungkin 3 kali 4 meter. Yang lain tidak bisa berada di lantainya. Yang lain cuma ada di tangga turun, karena tangga berputar. Orang turun ke bawah, ternyata itu penjara bawah tanah. Saudara, di ruang itulah Yesus dihajar. Dengan cemeti Roma yang namanya flagellum, di mana di ujung cemeti itu sudah ada benda-benda yang demikian dibuat, dirancang sedemikian rupa supaya ketika cemeti menyentuh tubuh korban terhukum, dia masuk di daging. Waktu yang memukul akan mengangkat cemeti untuk memukul kembali, daging-daging ikut pada benda-benda yang tajam. Dan waktu dia angkat mau pukul ulang, ternyata ada sisa-sisa daging dan darah yang terciprat ke sisi tembok yang ada di sebelah belakang si algojo ini.
Maka dari 4 sisi tembok itu, ada satu sisi tembok yang warnanya kemerah-merahan. Saudara, guide berkata diperkirakan inilah percikan-percikan darah Yesus yang terbawa dari cemeti yang dipukulkan ke tubuhnya. Tidak cukup di situ. Bayangkan, saya tidak tahu yang 2 penjahat lain dihakimi dengan model apa, disiksa dengan model apa. Tapi orang bicara saja Yesus. Dibawa dorong sohajar habis. Dorang masih bawa di ruang atas. Persis di atasnya ruang penjara bawah tanah. Di atas ada seperti kusen besar, seperti pintu-pintu di sini bilang apa? Kongseng. Kusen juga, ya. Tapi dari batu besar, 40 cm, 40 cm, tinggi. Di atas juga melintang batu. Ada 2 lubang tanpa tali. DP tangan dorang ikat, dorang gantong. DP kaki tidak menyentuh tanah. Lalu ada lubang di sebelah, dorang tarik kaki kanan. Di sebelah, dorang tarik kaki kiri. Jadi dorang gantung pada dia dengan kaki yang ngangkang, tidak menyentuh tanah. Dan di situ dorang pukul dia 39 kali. Dibawa kepada Pilatus. Dorang ambil saja langsung dari Pilatus. Saudara tahu, begitu sampai di Pilatus, dihukum, diputuskan. Nah, seperti yang orang baru ikuti persidangan. Ada yang hukuman mati 20 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Tapi ada yang hanya 1,5 tahun. Nah, saudara, akhirnya Yesus dihukum mati. Dari tempat pengadilan itu, di mana dia diputus untuk dihukum mati. Dibawa keluar. Saudara, dari situlah salib dengan berat di atas 100 kilo dipikulkan kepada Yesus. Ini derita yang dia alami. Saudara, karena tubuhnya sudah terlalu banyak mengeluarkan air. Oh, sebelum dia dipikulkan salib, dia dibawa dulu di satu arena. Kemudian dihajar habis. Lewat sebuah film Mel Gibson, Passion of the Christ, kita bisa punya gambaran sedikit di sana. Dorang pukul habis lagi DP belakang. Setelah belakang penuh luka, dorang bagi lagi DP dada dengan cemeti itu. Sudah begitu, dorang seret lagi dia, kasih basandar di satu tembok. Ada seseorang yang ditugaskan untuk tancapkan mahkota duri. Ada seorang hamba Tuhan berkhotbah di gereja kami. Dan dia menjelaskan cara nancapnya mahkota duri. Itu bukan dengan cara begini. Misalnya sayap yang nancapkan. Miring sedikit. Cocok kepala kasih miring kiri sedikit, kiri. Baru, tidak dalam cara itu. Tapi seseorang entah dengan cara bagaimana, pokoknya langsung disentak semacam itu. Kalau terasa masih belum mungkin masuk, dorang toki-toki sedikit. Jadi orang bisa bayangkan bagaimana Yesus deritanya dia alami. So begitu dorang tarik, kong kasih pikul itu kayu. Disebut dengan 2 kayu yang dipaku silang. Yang orang bilang salib. Ada yang bilang 90 kilo. Ada yang bilang 120 kilo. Saya lebih percaya 120. Karena argumentasi saya begini. Analisa saya. Kayu yang vertikal, yang dari bumi ke atas, itu lebih panjang daripada tinggi Yesus. Sementara kayu yang melintang horizontal, lebih panjang dari rentangan tangan Yesus. Dalam sebuah catatan saya pernah baca, bahwa kayu yang dipakai kayu basah. Andai kata ini satu kebenaran, maka saya percaya berat salib lebih dari 100 kilo. Bayangkan untuk satu manusia tubuh yang katanya seorang dokter, jumlah darah dalam seorang manusia dengan berat normal itu 7 liter lebih kurang banyaknya darah. Sementara di Getsemani entah berapa banyak darah tercurah yang mengalir lewat pori-pori. Kemudian dihajar di arena dan sebagainya, mengalir lewat mahkota yang tertancap di kepalanya. Sekarang dia diperhadapkan dengan satu hal yang dia harus lakukan, memanggul salib sampai ke Golgota. Dari masih berada di arena di mana wilayah daripada pengadilan Pilatus itu. Saudara, ada 14 angka. Dari angka 1 dia divonis. Angka 2 salib diletakkan. Dari angka 2 ke angka 3 saya hitung hanya lebih kurang 3 meter. Kenapa dari angka 2 ke angka 3 hanya 3 meter? Ini menyatakan bahwa sesungguhnya tubuh daripada Yesus sudah tidak memungkinkan untuk di atasnya ada beban dengan berat di atas 100 kilo.
Tapi karena ini merupakan kewajiban bagi seorang terhukum, maka dia pikul sambil berjalan, tapi tubuhnya tak mampu lagi, dia jatuh. Nah, ada tradisi waktu itu. Karena sebelum-sebelumnya katanya ada penjahat yang kalau orang kasih pikul, kalau dia bajatong, itu dia pura-pura. Supaya sudahlah orang lain bantu atau orang lain angkat sampai di tempat di mana dia akan digantung. Ada pura-pura, tindakan pura-pura. Dorang kira mungkin Yesus pura-pura waktu dia jatuh. Nah, dorang si algojo atau serdadu ini, dorang tidak mau kalah dengan apa istilahnya, liciknya sang terhukum. Kalau dorang punya anggapan Yesus berpura-pura, dorang ambil satu tongkat sejenis bambu, kalau dorang cucu pada tulang belakang, pak! Tujuannya untuk apa? Supaya ada trauma. Bagi terhukum, kau pura-pura dorang bagi satu kali. Kalau waktu dia jatuh, dia tidak mungkin tinggal di bawah. Dia akan berusaha semaksimal mungkin. Yesus bangkit berdiri. Dia pikul lagi. Di satu tempat lagi, ada satu tanda, jatuh lagi dia. Jadi 3 kali Yesus jatuh. Yang kedua kali, dia masih mampu berdiri. Tapi yang ketiga kali, dia sudah tidak mampu. Di situ ada satu batu, dan seperti ada bekas tangan. Tangan yang sudah berlumur darah, dan waktu dia jatuh, dia sempat pegang di situ. Ya bagaimana caranya? Tapi itu ada tanda di situ. Sementara tangan sudah ada taika di situ, serta paku di situ, pikul salib. Tapi ada tanda dan dijelaskan di sini dia jatuh ketiga kali. Biar lagi siapa? Biar dorang mau cucule di tulang belakang yang tongkat. Nyanda bisa. Memang Yesus tidak punya daya dan kekuatan lagi. Simon yang waktu itu pulang dari kebun dan dorang sepele pada dia, cegat pada dia, ngana pikul sama-sama dengan Yesus sampai di Golgota. Golgota angka yang ke-14. Dan ingat sebelum Yesus disalib, ada satu peristiwa lagi. Dorang lapas ulang DP jubah. Untuk apa? Sesah. Dorang sesah lagi dia. Apa tujuan penyesahan? Supaya Yesus semakin lemah, semakin tidak berdaya. Untuk apa dibuat lemah semakin tidak berdaya? Supaya nanti ketika digantung katanya di kayu salib, waktu-waktu yang ditentukan harus diturunkan mayatnya, dipastikan nadinya sudah tidak berdetak lagi. Makanya ada adegan di akhir film Mel Gibson, coba perhatikan ada seseorang yang mendekati tiang, itu dengan membawa palu besar seolah dari batu. Mungkin dari batu. Tujuan itu katanya untuk apa? Andai kata diperiksa, nadi Yesus masih punya detaknya, maka dorang lakukan tindakan yang namanya crurifragium itu, yaitu pematahan tulang kaki, hanya dalam rangka menghentikan nadi, baru jenazah mayat dikasih turun. Yesus alami penderitaan yang luar biasa. Makanya saya katakan tadi bahwa kalau Yesus menang, dia mampu menjalani kehendak Bapa. Sesungguhnya semua itu terjadi karena ada sesuatu yang sudah dia alami waktu perjamuan kudus terjadi malam sebelum ia ditangkap. Katakan amin. Saya mau katakan kepada saudara, dalam perjamuan tersebut ada satu kekuatan yang sifatnya supernatural memasuki areal mental dan spiritual daripada Yesus. Itulah sebabnya tidak ada sedikit pun kemungkinan bahwa Yesus bakal kalah. Tidak ada sedikit pun kemungkinan bahwa Yesus bakal menyerah dan tidak melakukan kehendak Bapa saat di Getsemani. Menarik bagi saya, doa yang dia ucapkan, dan ini terkenal di kalangan kita orang percaya. Doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, lanjut. Kalau boleh apa? Lalukan cawan ini daripadaku. Titik di situ. Tetapi bukan kehendakmu. Saudara, saya bersyukur doa Yesus tidak titik pada lalukan cawan ini daripadaku. Itu masih koma di situ. Tapi ada kalimat tetapi kehendakmu yang jadi. Bilang amin. Saudara, memang dia berdoa lalukan cawan. Tapi saya beritahu itu bukan satu petunjuk, bukan sebuah indikasi
yang menyatakan adanya kemungkinan sekecil apapun bahwa Yesus bakal kalah, Yesus bakal menyerah, dan Yesus tidak mampu melakukan kehendak Bapa. Permohonannya kalau boleh lalukan cawan semata-mata hanya untuk menyatakan bahwa ketika itu Yesus berada dalam posisi sebagai manusia 100%. Saya harus adil. Tadi pagi saya suruh sesuatu jemaat yang pagi. Sekarang harus ikut perintah saya. Harus taat, tidak bekeng masuk neraka. Coba saudara pegang tubuh saudara, coba. Sama dengan keleto begitu, dang. Coba, cubit-cubit, nyatau keleto. Kalau nyatau keleto keluar dari lubuk. Cubit. Tidak usah keras-keras, kasihan. Sudah cubit? Jangan dulu lepas, kasih keras sedikit. Tambah leh. Saya juga bekeng ini. Tambah sedikit. Tambah lagi. Tambah. Sekarang sini. Oke, sudah. Saya mau tanya, sakit? Apa yang orang rasa malam ini? Itu yang Yesus rasa waktu dia berada di dalam penderitaan. Jadi kalau dia pukul, bukan karena dia Tuhan, dia begini, tambah le. Pak, dia bilang, cuma begitu. Bagai le sebelah kiri ini dia. Dorang bagai rujuk le pada, cuma begitu. Jatuh ngoni. Yesus merasa seperti orang rasa, bilang amin. Jadi waktu dia dipukul dengan benda yang akhirnya bisa masuk dalam daging, sakit sekali. Dan itu asli. Beda dengan yang pemeran Mel Gibson itu. Passion of the Christ itu pun dia sempat merasakan ada berapa kali katanya. Alat pukul itu bisa menembus masuk ke tubuhnya juga. Tapi selain itu dia cuma acting saja. Tapi DP acting mantap sekali. Nyanda ada orang nonton film Mel Gibson ini. Passion of the Christ. Pertama kali lalu tidak menangis. Salah satu yang ngomongin. Pembantu-pembantu rumah di Jakarta. Banyak bertobat terima Yesus gara-gara ini film. Ini kesaksian daripada majikan. Dorang sengaja putar di TV yang ada di luar. Kalau nonton jauh itu. Ini pembantu-pembantu pikir, hebat sekali ini majikan suruh nonton orang. Dorang nonton, majikan lihat dari jauh. Kenapa dorang kurang begini? Lihat-lihat rompe bos toh. Ujung-ujung dorang tanya, bos, itu siapa bos? Kok dipukuli, kok diam saja? Aturannya kan dia kan bisa melayu toh. Bisa lari. Loh tapi kok ya enggak menang aja loh pak. Kok cuma diam-diam? Tidak ada orang yang tidak menangis nonton film Mel Gibson. Padahal cuma acting. Kalau cuma acting Herman bisa. Dedi le bisa. Kalau cuma mau pukul bikin rupa sakit bisa. Kalau orang lain dapat tahu. Kalau saya dapat lihat jelas. Coba kita mau lihat dia. Bale Herman ini. Aktingnya boleh enggak? Seandainya sutradara film itu, Passion of the Christ itu tahu saya ada, mungkin saya pemeran Yesus. Cuma ada persoalan lain, wajahnya ada sama. Itu toh. Ya, tapi Yesus itu katanya versi Manado itu orang Sanger. Iya, guru sekolah minggu tanya sama anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus mati di Sanger. Salib. Hari ketiga Tuhan Yesus anak-anak Sanger bilang, bangka. Betul juga, 3 hari. Jadi Yesus dia rasa 100%. Bukan cuma acting seperti tadi. Bangka. Kau bagai rujuk ulang. Bangka. Mam, tolong.
Itu kalau versi suami istri. Suami so dipukul kau isi bapak diam karena tolong kawani. Marah-marah jangan coba diam. Boleh itu tertawa. Kalau ada hadiah so itu nomor 1. Jadi Yesus rasa kasih yang sama dengan orang merasa, bilang amin. Tapi ingat baik-baik, sedemikian penderitaan yang dialami, sedikit pun kemungkinan tidak mungkin Yesus gagal, bilang amin. Kekuatan yang supernatural saya bilang tadi, memasuki area apa? Mental dan spiritualnya. Jadi kalau akhirnya Yesus bisa menjalani semua, itu karena ada kekuatan yang supernatural, bilang amin. Coba bilang tak mungkin gagal. Jadi kalau dia minta lalukan cawan saya bilang tadi hanya semata-mata menyatakan waktu dia alami dia manusia. Coba orang lihat ayat yang menyatakan bahwa betul dia manusia 100%. Matius 26 ayat 38. Matius 26 ayat 38. Mari kita baca 2, 3. Lalu katanya kepada mereka terus, di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, hatiku sedih seperti mau. Jadi waktu dia sedang berdoa itu, dia memasuki area Getsemani, dia so rasa ada sesuatu yang berbeda. Dia masuk Getsemani saat dia mau ditangkap dan akan dihukum. Dia tidak masuk Getsemani begini, mentang-mentang dia Tuhan. Coba lihat sini, seandainya Yesus itu saya, apakah mentang-mentang dia Tuhan, dia masuk Getsemani dengan cara ini? Kau ketika ini, rombongan di bawah pimpinan Yudas so datang, kau dia bilang begini, apa yang kau lakukan dengan aku? Kami mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Yesus namanya. Aku orangnya, cuma mengaku saja, so jatuh. Makanya tadi pagi saya bilang, untung yang jadi Yesus, ya Yesus. Kalau saya jadi Yesus, gagal penyelamatan. Karena memang dia harus ditangkap, dia harus dibuat derita, dia harus mati, bilang amin. Kalau saya menghindari kematian, sudah jelas. Saya bilang dulu, untung ngoni mau coba-coba kita. Taangkang ngoni 1 minggu di udara, mati jatuh sendiri-sendiri. Tanya kasih makan pangoni. Loh kalau saya jadi Yesus itu yang saya bikin. Saya buat sedemikian rupa, pak! Dorang taangkan di udara sampai tangan. Rasa ngana. Itu kalau saya yang jadi Yesus. Cuma untung Yesus bukan Herman. Yesus tetaplah Yesus. Bilang amin. Sedih seperti mau mati rasanya. Saya ulang bahwa pernyataan ini kembali bukan indikasi yang menyatakan adanya kemungkinan Yesus bakal menyerah ataupun kalah. Tidak. Dengan demikian orang mengerti bahwa saat Yesus menjalani seluruh penderitaan dalam keadaannya sebagai manusia, orang masuk pada makna perjamuan kudus. Saya sampaikan secara cepat saja. Yang pertama apa makna? Mengingatkan orang pengorbanannya. Apa pengorbanannya? Tidak usah yang lain-lain. DP tubuh dihancurkan, darah ditumpahkan. Bilang amin. Menyatakan kepada orang bahwa demi kita manusia yang sudah tidak ada nilai sedikit pun, demi orang manusia yang sudah menjadi sampah dosa, Yesus rela tubuhnya dihancurkan dan darahnya ditumpahkan. Dia berkorban hanya untuk supaya orang manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah beralamat ke neraka, itu orang tidak dihukum, orang tidak masuk dalam penghukuman yang kekal, orang tidak binasa. Itu tujuan kematian Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, langkah dan tindakan Yesus dimaknai sebagai langkah atau tindakan mengambil alih. Saya ulang, tindakan Yesus sampai dia turun dari sorga, menjadi manusia, mengalami kesulitan hidup, kemudian ditangkap sampai dia mati. Tindakan dan perbuatan Yesus ini sebagai sesuatu tindakan yang saya maknai sebagai pengambilan atau mengambil alih. Coba orang lihat, tindakan mengambil alih. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Sama-sama orang baca.
Yesaya 53 ayat 4 sampai yang ke-5. 2-3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi, bilang amin. Dalam dunia hukum atau peradilan, belum pernah ada satu peristiwa hukum yang menyatakan adanya seseorang yang rela mati menggantikan posisi terdakwa yang harus mati. Belum pernah ada cerita itu di dunia sekuler. Kalau di Alkitab ada ceritanya, tapi nilainya pun berbeda. Ester, ketika orang Yahudi siap dipenggal kepalanya oleh raja ketika itu dalam kerajaannya. Saudara, hukum undang-undang kerajaan sudah ada, menebas leher mereka, membunuh orang-orang Yahudi, sisa pembuangan di kerajaan di negeri Susan ketika itu. Saudara, Ester wanita menjadi pahlawan. Seseorang tidak bisa menghadap raja tanpa dipanggil. Tapi Ester bilang setelah dia puasa 3 hari 3 malam, dia bilang, aku akan menghadap raja. Apapun situasinya, kalimat yang dia pakai, kalau terpaksa aku mati, aku harus mati. Bilang amin. Tapi Ester, dia sebagai manusia yang juga masih ada dosa di dalamnya. Kalaupun dia mati, dia ada dosa juga di dalamnya. Yesus yang mati bagi kita, tidak ada sedikit pun benih dosa. Bilang amin. Jadi saya katakan bahwa di dunia tidak ada, dalam dunia hukum atau peradilan, satu peristiwa hukum yang di dalamnya menyatakan ada seseorang yang rela mati menggantikan terdakwa untuk mati. Jadi lewat perjamuan kudus, orang cuma dikasih ingat betapa besar pengorbanannya. Bilang amin. Coba bilang, betapa besar pengorbanan Yesus. Yang kedua, makna yang terdapat dalam perjamuan kudus, memberitakan kematiannya. Saudara, untuk apa atau apa tujuan kita harus beritakan kematian Yesus? Menyadarkan setiap kita bahwa kita bisa memperoleh hidup yang kekal hanya melalui kematiannya. Saya ulang, menyadarkan dan mengingatkan orang bahwa yang namanya manusia siapapun dia tidak akan bisa meraih hidup kekal tanpa melalui kematian Yesus. Makanya perlu orang beritakan hal kematian itu. Secara tegas Alkitab menyatakan bahwa tidak ada cara untuk manusia mendapatkan kehidupan kekal selain dari matinya. Coba kita orang lihat Roma 5 ayat yang ke-8. Ini harus tergenapi dalam diri Yesus. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. 2-3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih, saya ulang, tidak ada tujuan lain kedatangan Yesus ke dunia selain untuk memberi hidup kekal kepada manusia. Memberitakan kematiannya juga punya tujuan untuk menginsafkan kepada kita bahwa betapa mahal keselamatan yang torang sorai. Kalau tadi betapa besar pengorbanannya, perihal terkait dengan kematian yang torang beritakan, betapa mahal keselamatan. Yang ketiga, apa makna yang terkandung dalam perjamuan kudus? Persekutuan antara Kristus dengan gereja. Jadi lewat perjamuan kudus terjadi persekutuan antara Kristus sebagai kepala gereja dengan kita yang adalah gereja Tuhan. Lewat perjamuan kudus, lewat tubuh dan darahnya, terjadi persekutuan antara Kristus dengan kita, gereja Tuhan. Dan sebentar orang akan makan, sebentar orang akan minum. Itu maksudnya. Lewat tubuh dan darahnya terjadi persekutuan antara Kristus atau Tuhan dengan kita, gerejanya. Nah, setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuh dan darah kita. Seorang Australia tadi pagi juga saya katakan, dia pernah bertanya dengan pertanyaan mendadak yang saya belum pernah dengar pertanyaan itu dulu sampai hari ini. Selain orang itu, orang Australia, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Dia lewat istrinya dan istrinya tanya, "Pak, suami saya tanya, apa inti perjamuan kudus?" Dengan cepatnya saya jawab,
menyatunya tubuh dan darah Yesus dengan tubuh dan darah kita. Istrinya beritahu kepada suaminya, sebetulnya saya fasih bahasa Inggris, cuma saya beri kesempatan istrinya supaya bisa terjemah. Itu saja, amin. Begitu kalau menghayal, jangan menghayal kecili-kecili. Baru istrinya bilang, menurut Pak Pendeta ini inti perjamuan kudus menyatunya tubuh dan darah Yesus dengan tubuh dan darah kita. Dia bilang, yes, good. Nah, situ saya semakin diteguhkan bahwa memang inti perjamuan kudus adalah menyatunya tubuh Kristus dengan tubuh dan darah kita. Di situ yang saya katakan bahwa terjadi persekutuan antara Kristus sebagai kepala gereja dengan kita sebagai tubuhnya. Bilang amin. Yang berikut, persekutuan antara sesama tubuh Kristus. Kalau tadi Kristus dengan gerejanya, sekarang sesama gereja Tuhan. Perjamuan kudus tidak hanya mempersatukan Kristus dengan gereja, tapi juga sesama kita tubuh Kristus. Alasannya apa? Di dalam kita yang selalu mengikuti perjamuan kudus, saya mau beritahu, tidak hanya waktu orang makan tubuh Yesus ada, tidak hanya waktu orang minum darah Yesus ada, nyanda. Cuman memang orang bikin sebulan sekali. Artinya dengan perjamuan kudus di dalam torang ada tubuh Yesus. Di dalam torang ada darah Yesus, bilang amin. Nah, karena di masing-masing ada tubuh dan darah Yesus, so itu yang mengikat orang satu dengan yang lain. Bilang, saya dengan jemaat Tuhan yang lain adalah satu di dalam Tuhan. Nah, mengerti akan hal ini, persiapkanlah dirimu untuk menyambut tubuh dan darah Yesus yang akan kita makan dan minum. Percayalah, apa yang akan saudara ambil lalu engkau makan minum, secara mata kasat mata bilang ini roti, ya. Ini anggur, ya. Tapi kita punya mata yang bisa kita pakai. Mata rohani kita itulah iman. Dan kita berkata ketika dia masuk menyatu dengan tubuh kita, itu bukan lagi roti biasa, tapi itu tubuh Yesus, itu bukan anggur biasa, itu adalah darah daripada Yesus. Puji Tuhan, dengan demikian perjamuan kudus memberi dampak atau manfaat yang besar dalam diri setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan Yesus rela menjadi Papa. Mari kita semua bangkit berdiri. Coba. Yesus rela menjadi Papa, oh, agar kita kan menjadi kaya. Dia rela tinggalkan tatanya yang mulia dan kudus. Dia dihina, diolok, dicaci, oh, demi cintanya kepada kita. Oh, tangan dipaku. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Di kepalanya Eli, Eli lama, Eli, Eli lama sabah. Cerita Yesus, oh, amin. Dia minum cawan, dia minum cawan dosamu dan dosaku. Pelayan perjamuan kudus segera maju ke depan. Eli, Eli lama sabatani. Jeritan Yesus di kayu salib. Dia minum cawan dosamu dan dosaku karena kasih-Nya. Saudara, mungkin saya berusia 17 tahun. Pada satu waktu, entah apa yang bekerja di dalam diri saya pun tidak ingat lagi. Tapi Tuhan berikan saya sebuah lagu yang kita nyanyikan hari ini. Ini saya buat atas karunia Tuhan.
Saat saya SMA, Yesus rela menjadi papa. Papa itu miskin. Dia rela mengalami derita. Dia mengalami tangan dan kakinya dipaku. Dia relakan kepalanya tertancap duri di sana. Bukan demi kepentingannya, hanya untuk supaya kita manusia bisa memiliki hidup kekal. Eli, Eli, lama sabatan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Cerita Yesus di kayu salib. Dia minum cawan. Oh, haleluya. Karena kasihnya. Eli, Eli, amin, haleluya. Oh, Yesus di kayu salib. Dia minum cawan dosamu dan dosaku. Karena kasih. Bapa dalam sorga, firman-Mu telah kami dengar. Bagaimana Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela menderita bagi kami. Engkau relakan tubuh-Mu dihancurkan. Darah-Mu tertumpah ke bumi. Hanya untuk supaya kami manusia diselamatkan. Sorga menjadi alamat baru kami. Setelah neraka yang harusnya menjadi alamat pasti. Tapi Engkau merubah jalan hidup kami lewat perbuatan, lewat pengorbanan-Mu. Terima kasih banyak buat karya besar-Mu bagi kami. Jamah kami semua kami yang ada yang akan makan dan minum, suci kuduskan. Supaya kami layak di hadapan Engkau. Berkat semata yang kami terima. Khususnya bagi mereka pelayan Tuhan yang akan membagi tubuh dan darah-Mu. Suci kuduskan dan layakkan mereka pula. Mereka layak membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yesus rela menjadi Bapa, agar kita akan menjadi. Dia rela tinggalkan tahtanya yang mulia dan kudus. Jadi hina, diolok, dicaci, demi cintanya kepada kita. Amin. Tangan dipaku, duri-duri menancap di kepalanya. Eli, Eli, lama, Eli, Eli, lama sabachthani. Jeritan Yesus. Amin, haleluya. Dia minum cawan dosamu dan dosaku. Eli, Eli, lama sabachthani. Amin, haleluya. Jeritan Yesus di kayu salib. Dia minum cawan dosamu dan dosaku. Karena kasihnya. Eli, Eli, lama sabachthani. Jeritan Yesus kayu salib. Yang minum cawan dosamu dan dosaku. Karena kasihnya. Eli, Eli, lama sabachthani. Ada yang belum terlayani, boleh angkat tangan. Yang belum terlayani.
Baik, semua sudah. Mari kita semua bangkit berdiri. Jawab dosamu dan dosaku, karena kasih-Nya. Sekali lagi. Eli, Eli, lama sabachthani. Amin, haleluya. Cerita Yesus di kayu salib. Dia minum cawan dosamu dan dosaku. Amin. Karena kasih-Nya. Eli, Eli, lama sabachthani. Cerita Yesus di kayu salib. Yang minum cawan dosamu dan dosaku, karena kasih-Nya. Baik Bapak Ibu, segera angkat roti dan anggur di tangan Bapak Ibu. Nanti sebentar kapan roti kita nyatakan tubuh dan anggur kita nyatakan darah. Lewat bacaan firman Tuhan saya. Setelah saya membaca semua ayatnya, Bapak Ibu ikuti doa yang saya ucap, nyaringkan dan mengimaninya. Setelah itu kita akan makan dan minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jemaat berkata amin. Pastikan di tangan Bapak Ibu bukan lagi roti, tapi tubuh Yesus Kristus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jemaat katakan amin. Pastikan pula di tangan Bapak Ibu bukan lagi anggur, tapi dengan iman kita terima sebagai darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Semua ikuti doa saya, nyaringkan suaramu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Saat ini kembali kami akan diberkati lewat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya lewat sakramen perjamuan kudus di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa. Kuasa yang bisa menyembuhkan segala penyakit, menghibur orang yang susah, menguatkan mereka yang lemah, memberi jalan kepada mereka yang mengalami jalan buntu, memberikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, memulihkan bagi keluarga-keluarga yang sedang tergoncang. Kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa. Ada kuasa menyembuhkan segala penyakit. Kami tolak migrain, vertigo, sakit paru-paru, sakit jantung, sakit liver. Kami tolak diabetes, kami tolak tumor, kami tolak kanker, kami tolak kolesterol, asam urat, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak gagal ginjal, kami tolak miom, kami tolak kista, kami tolak virus corona. Kami tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Mari kita makan dan kita minum. Inilah tubuh, inilah darah Yesus Kristus dalam nama Yesus. Letakkan cawan di tempat engkau duduk. Mari angkat suaramu sebagai tanda syukur kita kepadanya buat pengorbanannya di kayu salib, buat tubuhnya yang dihancurkan, buat darahnya yang dicurahkan bagi kita. Oh haleluya. Yesus, semua bersyukur, tinggikan Dia. Amin, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yang sakit telah disembuhkan,
bilurnya dengan nada cepat. Kita nyanyi pujian ini, kita rasakan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh dan kuat di dalam Tuhan. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus. Bilurnya, mari haleluya. Bilurnya sungguh heran, bilurnya umat Tuhan yang datang dengan sakit telah disembuhkan oleh kuasa. Karena bilur Yesus menyembuhkan bagi jemaat yang mengalami sakit saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya meteraikan kebenaran firman Tuhan yang sudah datang. Firman Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Membawa jemaat semakin mengerti bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya boleh menerima sorga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Menerima keselamatan. Tadinya kami akan masuk dalam jurang maut. Tapi oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mengangkat kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Yang akan dipersiapkan masuk dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita kami akan memberikan korban persembahan malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita bawa di depan. Dan kita angkat nyanyi pujian. Haleluya. Ya, dari kiri saya. Bagi Dia kesempurnaan hormat dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita.
Rasanya so tidak mau berhenti memuji Tuhan. Hadirat Allah ada di tempat ini, menguasai semua jemaat bersuka cita. Sekarang kita mau duduk dengan tenang, dengar warta gereja. Kamis 9 Maret 2023. Maret 2023 jam 4 sore ibadah Kids Efrata di Pastor Demikianlah informasi Efrata News GBI Efrata Luwuk pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Semua, jadi doa dan puasa selama full dan seri mulai hari hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya, kita puasa full dan seri 3 hari. Bapak Ibu saudara-saudara mungkin ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, ada mengalami penyakit. Mari kita mau berdoa bersama-sama sambil doa dan puasa. Mungkin ada yang bisa di rumah, silakan di rumah ya. Nanti buka sama-sama juga bisa di pastori pada hari Jumat. Karena kekuatan kita hanya doa dan puasa. Amin. Puji Tuhan, dan jangan lupa hari Selasa ya, turun ibadah di tempat ini. Ucapan syukur saya ulang tahun yang ke-26. Om Herman langsung bilang amin. Ya, ternyata sudah 56 tahun. Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan masih bisa kuat berkat doa jemaat buat saya. Ya, suami bahkan anak-anak cucu semua diberkati oleh Tuhan lewat doa jemaat. Sebabnya mari terang sama-sama datang di sini untuk beribadah bersama-sama. Setelah ibadah
Selesai kita akan jamuan makan bersama di Pastori. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita bantu doa buat Kok Tommy, ya lihat tidak ada main keyboard karena adiknya sakit stroke di Pendolo. Jadi Kok Tommy Kuling ini sebagai kakaknya atau kokonya bersama dengan mamanya mereka ke Pendolo untuk melihat adik mereka yang sakit dan stroke. Kita doakan supaya secepatnya pulih dan boleh kembali Kok Tommy ke Kota Luk untuk melayani. Hanya Kok Tommy yang bisa angkat kasetun karena adiknya lebih besar dari Kok Tommy, tinggi besar. Untung ya Kok Tommy bisa mengurus dengan baik bersama mamanya dan mungkin kalau sudah agak sembuh bisa kembali lagi. Kita doakan supaya Tuhan akan menolong dan menjamah menyembuhkan. Mari jemaat kita bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Berdoa buat Kok Tommy adiknya yang sakit di Pendolo. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biar mengalami stroke, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia bangkit dan bisa berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Umat-umat Tuhan yang sakit malam hari ini telah dijamah. Yang susah dihiburkan. Yang mengalami masalah persoalan dalam rumah tangga, Tuhan menjadi penolong bagi mereka. Bahkan Tuhan Yesus yang mengalami jalan buntu, oh Tuhan bukakan jalan bagi umat-umat-Mu. Semua umat-umat-Mu telah diberkati malam hari ini lewat firman Tuhan yang hidup. Usaha mata pencarian umat-Mu, Tuhan buka jalan. Usaha apa saja yang dikerjakan, Engkau berkati dengan berkat 100 kali ganda. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan lindungi, jauhkan mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, maut. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berjalan kaki, berkendaraan, tiba dengan selamat di rumah. Dan sepanjang malam kami mau tidur. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat. Tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Angkat kedua tangan untuk terima berkat. Pulang dan bawalah berkat Tuhan. Anugerah kasih sayang daripada Tuhan. Berkat kekuatan. Berkat kesehatan. Berkat umur panjang. Berkat kemenangan dari setiap persoalan, kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan dari Roh Kudus adalah tinggal menyertai kita sekalian. Mulai malam ini Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, bawa kami semua masuk dalam kemuliaan yang kekal. Kami akhiri ibadah raya yang kedua malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur. Jangan dulu pulang, selesai lagu ini baru kita keluar. Amin.